Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas putar ikan bala shark. Dan mungkin jika kita berbicara mengenai ikan bala shark, tentu tidak asing lagi khususnya untuk kalian yang sudah lama berkecimpung dalam dunia ikan hias predator. Tetapi untuk lebih tepatnya, poin pembahasan pada video kali ini yaitu seputar beberapa tantangan dan penyakit yang biasanya diidap oleh ikan bala shark ketika berada di dalam sebuah tank predator. Pemeliharaan ikan bala shark yang dijadikan tank mate di dalam sebuah koloni ikan predator, hal ini adalah salah satu simbiosis mutualisme karena keberadaan ikan bala shark di dalam sebuah koloni tank biasanya akan memberikan dampak positif berupa bersihnya akuarium, dikarenakan ikan ini adalah salah satu tipikal ikan penyedot lumut atau bisa menyedot sisa pakan dan partikel kecil yang terdapat di bagian dasar akuarium. Selain itu, ikan bala shark termasuk ke dalam kategori ikan yang tergolong gesit dalam berenang. Hal ini memungkinkan ikan bala shark bisa menghindar dari serangan ikan predator yang berada di dalam satu tank. Untuk bentuk fisiknya sendiri, ikan bala shark sangat unik dan mungkin bisa kita nikmati secara bersamaan dengan ikan predator yang kita pelihara. Warna sisiknya yang perak dan mengkilap. Selain itu, di bagian ujung sirip ada berwarna hitam. Hal ini menambahkan kesan sangar ikan bala shark layaknya seperti ikan hiu. Tetapi ada beberapa kekurangan ketika kita memelihara ikan bala shark di dalam sebuah tank. Dikarenakan ikan ini termasuk ke dalam salah satu kategori ikan yang memiliki kegesitan dalam berenang. Bahkan di beberapa kejadian, ikan ini menurut gua bisa dikatakan lumayan panik jika mendapat gertakan secara tiba-tiba. Dan biasanya ketika ikan bala shark panik, ikan ini akan menabrak kaca dan membuat kehebohan di dalam tank predator yang menyebabkan ikan lain menjadi panik dan gerasak-gerusuk. Akibatnya, semua ikan di dalam akuarium tersebut menjadi tidak kondusif. Walaupun ikan bala shark memiliki kegesitan dalam berenang, tetapi tidak ayal ikan ini mendapat luka karena dihajar oleh ikan predator, dan yang paling sering yaitu kejadiannya sisik rontok dan berhamburan di dasar akuarium. Jika kondisi air di rumah kalian tidak baik, bisa menyebabkan ikan bala shark terkena penyakit, dan yang paling sering yaitu penyakit kembang sisik seperti ikan arwana. Untuk indikasinya, beberapa sisik di bagian samping ikan bala shark bisa kita lihat mengembang dan mungkin bentuknya seperti nanas. Maka dari itu, biasanya penyakit ini disebut dengan sisik nanas. Ketika ikan bala shark terkena penyakit sisik nanas, menurut gua kalian harus langsung berinisiatif memindahkan ikan bala shark ke tank karantina yang menggunakan heater dan ditambahkan obat biru dengan suhu rata-rata 30-32 derajat. Karena pada suhu tersebut, menurut gua bisa mempercepat proses recovery ikan bala shark yang terkena sisik nanas. Selain itu, ikan bala shark terkena sisik nanas biasanya diakibatkan oleh parameter air yang berubah. Hal ini terjadi ketika kalian membeli secara langsung ikan bala shark kepada petani ikan hias yang tadinya disimpan di sebuah kolam terbuka atau bisa dikatakan kolam tanah, lalu kalian memindahkannya ke akuarium. Dengan perubahan parameter dan tekanan air, biasanya bisa menyebabkan ikan bala shark terkena penyakit sisik nanas atau kembang sisik. Dan menurut gua, jika kalian ingin memelihara ikan ini, usahakan membeli kepada seller dengan kondisi ikan yang sudah settle atau stabil.
Untuk indikasinya ikan balasak sudah settle atau stabil, biasanya bisa kita lihat dari gaya berenangnya. Ikan balasak yang memiliki mental yang sudah baik cenderung akan lebih kalem dan tidak gerasak-gerusuk. Selain itu, ikan ini bisa dikategorikan sudah settle atau stabil ketika dia melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, yaitu ikan balasak akan mengenyot bagian dasar akuarium. Dan mungkin jika kalian melihat video ini bisa menjadi salah satu referensi, atau bahkan kalian mempunyai saran yang bisa kita diskusikan di kolom komentar seputar ikan balasak dan bagaimana cara mengobatinya ketika ikan balasak terkena penyakit kembang sisik. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.